Nah, bisa teman-teman lihat ya, di aplikasi ini kalian bisa mendapatkan jumlah pinjaman sebesar Rp9.600.000. Nah, jadi silakan kalian simak video ini baik-baik dan saya harap jangan teman-teman skip agar nantinya kalian bisa tahu bagaimana cara-cara dan proses-proses peminjamannya. Dan saya doakan semoga setelah menonton video ini pengajuan teman-teman bisa langsung di ACC dengan mudah dan cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan juga bagi teman-teman yang sedang sakit hari ini, semoga bisa lekas sembuh dan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas ataupun rutinitas seperti biasa. Bertemu kembali di channel saya, channel Info Recehan, channel yang dimana selalu memberikan informasi-informasi seputaran aplikasi pinjaman online langsung cair, baik yang berbentuk ilegal maupun yang berbentuk legal. Dan sebelumnya saya sapa terlebih dahulu, bagaimana dengan kabar pengajuan teman-teman hari ini? Apakah sudah di ACC ataukah masih saja autol? Jika pengajuan teman-teman semuanya masih saja autol, video ini cocok sekali bagi teman-teman karena seperti biasanya di sini saya akan memberikan informasi-informasinya. Namun sebelum masuk ke inti videonya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada penonton setia channel Info Recehan. Karena tanpa dukungan dari teman-teman semuanya, channel ini tidak akan bisa berkembang dengan baik. Dan juga mohon terus dukungannya bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini dengan mengklik tombol subscribe-nya serta menyalakan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman tidak ketinggalan untuk updatean video-video berikutnya yang saya berikan. Nah, baik teman-teman, pada kesempatan video kali ini seperti biasa saya akan merekomendasikan satu aplikasi pinjaman online langsung cair yang tentunya terbaru di tahun 2022 ini. Nah, untuk aplikasi yang akan saya bahas adalah aplikasi yang belum terdaftar di OJK ataupun masih ilegal. Nah, jadi sebelum teman-teman menginstal salah satu aplikasi yang ilegal, harap teman-teman perhatikan beberapa poin-poin penting yang akan saya berikan di video ini. Untuk poin pertama, kalian harus mengamankan terlebih dahulu data-data kalian. Kemudian yang kedua, kalian harus memiliki rawatan yang baik di OJK. Dan kemudian poin ketiga, kalian jangan terburu-buru dulu dalam hal melakukan peminjaman. Nah, baik teman-teman, sekarang akan saya coba jelaskan satu persatu. Untuk poin pertama, kalian itu harus mengamankan terlebih dahulu data-datanya. Contohnya pada bagian kontak, kemudian di bagian ruang memori ataupun di bagian telepon, pesan, kotak masuk, dan juga telepon. Usahakan nanti teman-teman menggunakan data-data yang fake. Jangan sampai kalian nanti menggunakan data-data yang real. Karena jika nantinya teman-teman menggunakan data-data yang real, apalagi pengajuan kalian autol, malah yang ada data-data kalian akan disadap, akan disalahgunakan oleh pihak aplikasi pinjol ilegal. Nah, kemudian untuk poin kedua, kalian harus memiliki rawatan yang baik di OJK. Nah, jadi teman-teman sebelum kalian menginstal aplikasi ilegal ataupun melakukan peminjaman, kalian harus cek apakah memiliki rawatan ataukah tidak. Jika belum, di sini saya merekomendasikan aplikasi seperti Danamu, Investri, Kredit Pintar, Akulaku, ataupun EasyCash. Untuk beberapa aplikasi tersebut sudah terdaftar di OJK dan juga memiliki rawatan yang baik. Nah, jadi jika nantinya teman-teman sudah memiliki rawatan yang baik, maka pada saat ingin melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, maka nanti akan diproses dengan mudah dan cepat. Namun bagi kalian nanti yang tidak memiliki rawatan, sudah saya pastikan pengajuan kalian akan ditolak mentah-mentah. Kemudian untuk poin ketiga, kalian jangan terburu-buru dulu dalam hal melakukan peminjaman, karena sekarang banyak sekali platform pinjaman online ilegal yang menawarkan limit pinjaman tinggi hingga mencapai 20 juta rupiah lebih.
Nah, jika teman-teman melihat tampilan seperti itu, kalian harus cek terlebih dahulu keamanan data-datanya. Jangan sampai kalian tidak mengkondisikan data-data kalian. Nah, jadi seperti itulah teman-teman beberapa edukasi ataupun beberapa poin-poin penting yang saya berikan dalam video ini. Saya memberikan edukasi seperti ini karena banyak sekali dari teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita yang melakukan peminjaman ya di aplikasi yang ilegal, namun tidak tahu bagaimana cara-caranya, hingga sampai akhirnya terlilit hutang puluhan hingga ratusan juta rupiah lebih, dan akhirnya sampainya data-datanya disebarluaskan dan pihak peminjam stres. Ada yang bunuh diri, membakar rumah, ataupun kabur dari rumah. Nah, oleh sebab itu harap teman-teman dikondisikan jangan sampai lagi terjadi lagi hal-hal seperti itu ya, ataupun peristiwa-peristiwa seperti itu. Nah, baik teman-teman, jika kalian sudah mengamankan seluruh data-data kalian dengan baik dan benar, kita langsung saja menuju ke aplikasinya. Untuk aplikasi di sini yang akan saya rekomendasikan pada kesempatan video kali ini adalah aplikasi yang baru saja rilis, yaitu aplikasi bernama Rupiah Kilat ini teman-teman aplikasinya. Untuk aplikasi ini sudah tersedia di Google Play Store ya, jadi teman-teman bisa mendownloadnya di Google Play Store. Dan sedikit info teman-teman, aplikasi ini adalah aplikasi ilegal, belum terdaftar di OJK. Nah, jadi bagi kalian nanti yang ingin melakukan aksi galbay dipersilakan ya, karena aman untuk digalbay dan tidak ada DC lapangannya. Seperti yang sudah kita ketahui bersama-sama, bahwa pihak Kominfo ataupun pemerintah Indonesia sudah menerangkan secara jelas-jelasnya pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Nah, oleh sebab itu silakan teman-teman galbaikan saja. Sekarang kita cek terlebih dahulu untuk perizinan akses aplikasi ini teman-teman. Mengakses apa-apa saja pada smartphone kita. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk di aplikasi pinjol ilegal manapun ya, pasti akan mengakses ke kamera, kontak, penyimpanan lokasi dan telepon. Saya kasih contoh di sini untuk bagian kontak, nanti kalian bisa menggunakan nomor kontak admin slot ataupun kalian juga bisa mengubahnya 2 digit nomor ataupun 3 digit nomor yang ada di belakangnya. Kemudian di bagian penyimpanan dikarenakan mengakses ke bagian foto-foto dan video kalian, harap kalian amankan terlebih dahulu, gantilah dulu menggunakan foto-foto orang lain. Dan di bagian telepon kalian bisa buatlah riwayat panggilan palsu sebanyak-banyak mungkin, karena cara-cara tersebut untuk mengantisipasi agar nantinya tidak terjadi penyebaran data atau teror yang dilakukan oleh pihak aplikasi ini. Nah, baik teman-teman, sekarang kita langsung saja membuka aplikasinya, dan di sini saya akan menjelaskannya secara rinci bagaimana cara-cara dan proses-prosesnya dalam aplikasi ini. Bisa kalian lihat seperti inilah tampilan dari aplikasi Rupiah Kilat. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan aplikasi yang satu ini. Mungkin juga sebagian dari teman-teman baru tahu tentang aplikasi yang satu ini dengan menawarkan limit pinjaman tertingginya 5 juta rupiah dengan tenor 180 hari dengan bunga minimalnya 0,5%. Nah, namun di sini teman-teman saya tidak akan pernah percaya ya dengan tenor yang diberikan oleh pihak aplikasi ini, karena biasanya nanti setelah di ACC itu di aplikasi pinjol ilegal hanya bisa dicairkan Rp600.000 dan tenor hanya selama 7 hari. Nah, oleh sebab itu harap teman-teman nanti dikondisikan terlebih dahulu. Nah, di bawahnya ini terdapat beberapa proses peminjamannya teman-teman, beberapa informasi yang harus kita isi, di antaranya ada informasi identitas, informasi dasar, informasi kontak telepon, dan informasi rekening bank. Nah, untuk di bagian informasi identitas ini teman-teman, kita disuruh mengidentifikasi wajah dan juga mengupload foto KTP bagian depan. Nah, usahakan ya pada saat mengupload foto KTP jangan sampai blur ataupun pecah dan identifikasi wajah, karena jika nantinya kalian berhasil menguploadnya, nanti akan secara otomatis nomor lengkap sesuai KTP, nomor KTP itu akan otomatis terisi. Nah, untuk di bagian agama, pendidikan, dan juga status pernikahan bisa teman-teman isi berdasarkan dengan KTP kalian ya. Nah, baik, jika sudah di sini kalian bisa klik saja submit. Nah, untuk di halaman berikutnya ini seperti alasan pinjaman, kalian bisa sesuaikan saja ya dengan kebutuhan yang akan kalian pinjam dalam aplikasi ini. Dan untuk di bagian pekerjaan juga bagi teman-teman yang sudah berumur 18 tahun ke atas tetapi belum memiliki pekerjaan, kalian bisa isi karyawan swasta. Itu di bagian nama perusahaan juga teman-teman tulislah menggunakan huruf kapital, dan di penghasilan per bulan usahakan nanti kalau bisa kalian diisi 4 juta ke atas ya, ataupun bisa sesuaikan saja dengan UMR pendapatan daerah teman-teman. Kemudian di pengisian alamat lengkap usahakan nanti
Teman-teman harus mengisi selengkap-lengkapnya, jangan sampai salah ya teman-teman. Kalian itu tidak usah takut ya, karena untuk di aplikasi pinjol ilegal itu tidak akan pernah berani untuk datang ke rumah, apalagi datang ke kantor. Nah, jadi seperti itu. Jika sudah di sini, kalian bisa klik saja lanjut. Di halaman berikutnya kita disuruh mengisi dua informasi kontak darurat teman-teman. Nah, jadi jika kalian nanti sesuaikan saja dengan dokumen teman-teman, dan sudah saya bilang ya kalau bisa gunakanlah kontak nomor orang lain. Ataupun di sini kalian juga bisa bekerja sama dengan teman-teman kalian yang bisa diajak bekerja sama. Jadi nanti pada saat ditelepon oleh pihak aplikasi ini, teman-teman kalian itu bisa berpura-pura sebagai orang tua kalian ataupun sebagai pasangan kalian, agar nantinya tingkat DHS-nya akan lebih tinggi dan pihak aplikasi akan lebih percaya oleh pihak peminjam. Nah, jika sudah, kalian bisa klik saja lanjut. Di halaman berikutnya kita disuruh mengisi informasi akun bank. Nah, di sini diusahakan ya kalian harus memiliki akun bank pribadi, karena untuk di aplikasi ini tidak bisa memakai nomor rekening orang lain. Dan usahakan akun bank harus aktif ya teman-teman. Nah, baik, jika sudah di sini kalian bisa klik saja konfirmasi. Nah, maka di sini bisa teman-teman lihat ya, kita berhasil mendapatkan jumlah pinjamannya di angka 3 juta rupiah. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan akun bank, di sini bisa klik saja tanda plus ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa klik saja konfirmasi ya teman-teman. Nah, maka di sini bisa kalian lihat ternyata dari hasil 3 juta rupiah tadi kita berhasil mendapatkan satu buah produk yang itu bernama, di sini ada Amarta Plus dengan jumlah pinjamannya 1.400.000 rupiah. Nah, di sini kalian bisa klik saja ya ajukan pinjaman. Nah, maka nanti akan secara otomatis pengajuan telah berhasil. Pemberi pinjaman sedang meninjau pengajuan Anda. Harap bersabar, Anda dapat memeriksa status pengajuan dalam status pinjaman. Nah, jadi teman-teman dalam proses audit usahakan ya smartphone dalam keadaan aktif, karena pihak aplikasi akan menghubungi Anda lewat telepon. Jadi seperti itu. Nah, baik teman-teman, mungkin itu saja informasi yang saya berikan dalam video kali ini. Semoga informasi ini ya bisa sedikit membantu keuangan teman-teman, dan boleh di-share jika video ini bermanfaat. Sampai bertemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.